Annyeong 여러분. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Proposal Bisnis episode 1. Check it out. 아니. 아니, 강 사장. Adegan berawal dengan menampilkan seorang laki-laki yang berada di bandara. Laki-laki tersebut berjalan dengan gagah sampai ada salah satu wanita yang menabraknya. Dan pandangannya langsung beralih pada papan promosi yang ada di bandara itu. Kemudian scene berpindah dengan menampilkan seorang perempuan yang sedang berada di lab penelitian makanan dan segera berlalu menuju ke sebuah gedung untuk menyambut datangnya presidir baru mereka. Presidir yang sudah ditunggu kedatangannya pun malah tidak datang dan meminta sekretarisnya untuk menggantikan dirinya. 선 비서실장 차성훈이라고 합니다. Akibat dari tindakan presidir ini membuat sang kakek marah dan malah berniat mengatur kencan buta untuk sang presidir. Perempuan pertama yang akan melakukan kencan buta dengan presidir bernama Jin Yong-soo, di mana ia adalah sahabat baiknya dari seorang perempuan yang berada di lab penelitian makanan tadi, yang bernama Shin Hari. Kemudian Jin Yong-soo dan Shin Hari bekerja sama untuk membatalkan kencan buta itu. Jin Yong-soo meminta Shin Hari untuk menggantikan posisinya saat kencan buta itu, dan bertugas membuat kekacauan dengan melakukan berbagai cara supaya Kang Tae-moo tidak menyukainya seperti yang telah mereka lakukan pada saat kencan buta sebelumnya. 천여귀신 설정 넣어본 건데 어찌나. Pada kencan pertama mereka, Shin Hari malah terpesona pada pandangan pertama dengan Kang Tae-moo. Namun, ia cepat-cepat menepis pemikirannya agar bisa dengan cepat menyelesaikan misinya tersebut. Shin Hari memulai aktingnya dengan melakukan hal-hal yang dianggapnya kurang pantas, dengan menanyakan nama Kang Tae-moo dan seraya menyerahkan kartu namanya. Dan yang membuat ia terkejut adalah di kartu nama tersebut bertuliskan presidir dari perusahaan di mana tempat ia bekerja. Karena ia menganggap hal ini dapat membahayakan dirinya, ia pun pamit untuk pergi ke toilet dan mencoba menghubungi sahabatnya Jin Yong-soo. Namun, Jin Yong-soo pun seolah tidak dapat dihubungi. Kemudian ia kembali ke meja agar bisa segera mengakhiri tugasnya itu. 쫙 쏟아 있습니다만. 빨렸다. Aktingnya berlanjut dengan sengaja membenturkan kakinya ke meja dan beregioria. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan sepatu dan tasnya. Namun sayang, hal itu malah luput dari pandangan Kang Tae-moo. Kemudian aktingnya berlanjut dengan hal yang lebih gila lagi, yaitu dengan memberikan ide agar mereka bisa berkencan di hotel saja. Niat hati ingin membuat Kang Tae-moo membatalkan kencan mereka. Namun sayang, Kang Tae-moo menyadari kegugupan Hari pun malah mengerjai Hari balik dengan memenuhi keinginannya untuk memesan kamar hotel. Namun kejadian yang tidak terduga terjadi kala mereka berada di hotel. Shin Hari malah dijambak dan dikatakan tukang selingkuh oleh seorang wanita hanya karena penampilan Hari dengan wanita yang dianggap selingkuhan suaminya itu memiliki penampilan yang sama. Setelah mereka berpisah di lobi hotel, kakek dari Kang Tae-moo menelpon untuk menanyakan kabar dari kencan buta itu. Namun, hal yang tak terduga malah membuat kakek dan sekretaris pribadinya itu terkejut, di mana Kang Tae-moo mengatakan bahwa ia akan menikahi Jin Yong-soo atau Shin Hari yang sedang menyamar itu. Pada saat Jin Yong-soo dan Shin Hari sedang merayakan keberhasilan mereka karena mereka menganggap bahwa Kang Tae-moo pasti tidak akan menghubungi Jin Yong-soo lagi. Namun, tiba-tiba ayah Jin Yong-soo menghubunginya, mengatakan bahwa Kang Tae-moo ingin menikah dengannya, dan itu membuat mereka berdua terkejut dan tidak tahu harus melakukan apa. Di tengah memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang tengah mereka hadapi, Shin Hari malah berpikir bagaimana kalau ia dan Kang Tae-moo bertemu di perusahaan.
Dan hal itu langsung dibantah oleh Jin Yong-soo dengan alasan hal itu tidak akan terjadi, karena Shin Hari hanyalah pegawai biasa. Namun, apa yang telah ditakutkan oleh Hari malah terjadi, di mana ia harus berada di dalam satu lift dengan Kang Tae-moo, sekretarisnya, dan sang kakek. Hal itu membuat Hari gugup sampai ia menjatuhkan ID card-nya, dan membuat Kang Tae-moo membaca nama yang ada di ID card tersebut. Setelah mengambilnya, Shin Hari langsung bergegas untuk meninggalkan mereka bertiga. Namun setelah Shin Hari pergi, Kang Tae-moo terus menghafal nama Shin Hari. Karena ada ide yang diajukan oleh Shin Hari yang disukai oleh Kang Tae-moo. Adegan selanjutnya, Jin Yong-soo sedang berada di Toserba, dan ada seorang anak yang sedang berlari membawa pena, yang menyebabkan roknya Jin Yong-soo tercoret. Dan pada saat itu pula, sekretaris pribadi Kang Tae-moo melihat takjub ke arah Jin Yong-soo, di mana ia menyelesaikan masalah dengan anak tersebut secara bijak. Kemudian Jin Yong-soo keluar dari Toserba itu, namun ia lupa untuk mengambil dompet dan kunci mobil yang membuat ia harus kembali untuk mengambilnya. Dan adegan yang di luar akal sehat pun terjadi, di mana mereka bertabrakan dan menjatuhkan minuman. Jin Yong-soo meminta maaf dan minuman diambil oleh sekretaris Cha, sekretaris pribadi dari Kang Tae-moo, sehingga terjadinya senggolan hati pada pandangan pertama, yang mengeluarkan bunga-bunga kehidupan yang berwarna-warni. Setelah itu, hayalan Jin Yong-soo buyar karena mendapatkan telepon dari seseorang. Adegan berikutnya memperlihatkan Shin Hari dengan Jin Yong-soo tengah membahas tentang Kang Tae-moo, yang memintanya untuk bertemu kembali, dan terjadilah perang egyo yang berakhir seperti suara kucing yang sedang latihan vokal. 네 별명이 한남동 피부숲 대가리가 됐어. Kemudian adegan beralih saat Hari sedang menunggu kedatangan dari Kang Tae-moo, karena sebelumnya telah membuat janji. Namun Kang Tae-moo mendapati Hari sedang memegang ponsel sedangkan dirinya sedang menelpon Hari. Kemudian Kang Tae-moo mengambil HP Hari dan menyimpan nomornya di sana, dengan alasan mereka akan segera menikah. Namun, Hari langsung mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah dengan Kang Tae-moo, dan ia memutuskan untuk langsung pergi. Pada saat ia berada di zebra cross, tanpa sengaja ia melihat laki-laki yang ia sukai, dan langsung berbalik arah serta bersembunyi di sebuah mobil. Dan ternyata itu adalah mobil Kang Tae-moo. Episode 1 pun berakhir dan lanjut episode 2. Episode kedua pun dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang sedang Hari lakukan di dalam mobilnya, serta apa alasan sampai Hari tidak mau menikah dengannya. Hari pun menjawab, ia tidak menyukai semua yang ada di diri Kang Tae-moo, dan menurut Hari, Kang Tae-moo lebih mirip dengan binatang yang bernama Archaeopteryx. Kemudian Jin Yong-soo dan Hari pun bertemu untuk membicarakan tentang pertemuan Hari dan Kang Tae-moo, serta meminta Hari untuk menemaninya menunggu pria yang ia tabrak di depan Toserba. Dan mereka pulang dalam keadaan mabuk, diantar oleh beberapa orang polisi, dan membuat kekacauan serta drama di antara keduanya. Dan itu membuat jiwa pendekar dari ibunya Hari keluar. Setelah mengingat kejadian tersebut, mereka terlihat seperti anak yang cukup penurut. Adegan dilanjutkan dengan Jin Yong-soo yang berniat memberitahukan apa yang sebenarnya, dengan mengatakan bahwa dia meminta orang untuk berpura-pura dan berkencan dengan Kang Tae-moo. Kemudian scene berpindah, menampilkan Hari sedang berada di kantor. Di tengah percakapan Hari dan temannya, tanpa sengaja Hari melihat panggilan masuk dari Min-woo, pria yang sudah lama ia sukai. Ternyata, kesialan Hari tidak sampai di situ saja.
Setelah ia membututi rekannya itu dengan Minwoo, ia berpapasan dengan Kang Tae-moo. Pada saat ia ingin menghindari Kang Tae-moo, dan Hari yang pada saat itu hanya memakai sendal menyebabkan sandalnya terlepas dan mengenai wajah Kang Tae-moo. Adegan lomba lari pun dimulai, yang hampir dimenangkan oleh Hari. Namun sayang, ia harus dikalahkan di saat pintu lift yang hampir tertutup ditahan oleh benda keramat yang telah mengenai kepala Kang Tae-moo. Pada saat di dalam lift, keadaan pun berubah. Kang Tae-moo tampak kasihan dengan Hari, yang sepertinya ketakutan dan malah membahas proposal menu yang dulu pernah disarankan oleh Hari. Namun sempat ia tolak. 그쵸? 생각해보면 시대를 앞서간 아이디어였어요. 지금 나왔으면 딱. Scene berpindah saat Jin Young-soo ingin memarkirkan mobilnya, namun malah menabrak mobil yang ada di belakang mobilnya itu. Yang ternyata itu adalah mobilnya Kang Tae-moo. Yang mau tidak mau, Jin Young-soo harus berkata jujur dengan apa yang telah terjadi. Merasa tidak terima telah dipermainkan, Kang Tae-moo meminta Jin Young-soo membawa wanita yang hampir ia nikahi itu ke hadapannya. Tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya diam-diam Jin Young-soo mempertemukan Hari dan Kang Tae-moo. Karena dalam keadaan darurat, Hari buru-buru memakai wig, dan tanpa sengaja ia menjatuhkan tas yang berisikan kartu kedai ayam keluarganya itu. Dan kartu itu diambil oleh Kang Tae-moo. Ternyata yang menyebabkan marahnya Kang Tae-moo adalah perkataan Hari yang mengatakan ia mirip dengan Archaeopteryx. Kang Tae-moo bertanya siapa nama asli dari Hari. Dan Hari menjawab namanya adalah Shi Geum-hee, yang ternyata nama itu adalah pemeran dari drama yang sedang tayang pada saat itu. Setelah Kang Tae-moo sempat mengatakan ingin membatalkan pernikahannya dengan Young-soo, akhirnya ia harus ikut kencan buta lagi sampai 10 kali dalam sehari. 저도 좀 설레더라고요. Karena kelelahan akibat ulah dari kakeknya itu, akhirnya Tae-moo mengatakan bahwa ia memiliki seseorang yang ingin dia nikahi. Tae-moo meminta Hari untuk bertemu dan mereka janjian di sebuah kafe, yang sebenarnya Hari sendiri pun tidak tahu, dan ternyata itu adalah kafe sekaligus tempat bermain untuk anak-anak. Pada saat itu, Tae-moo mengatakan tujuannya menemui Hari yaitu agar Hari bisa membantunya menyelesaikan persoalan ia dan kakeknya, yaitu berkencan dengan tujuan untuk menikah. Namun, Hari langsung menolak dengan alasan ia tidak ingin berbohong dengan orang lain lagi. Terlebih itu adalah pimpinan perusahaan tempat Hari bekerja. Saat usai bertemu dengan Kang Tae-moo, Hari mampir ke toko ayam gorengnya, di mana di tokonya itu sedang menayangkan film tentang seorang anak dari pemilik toko ayam goreng yang jatuh cinta dengan orang kaya. Kejadian itu persis seperti yang dialami oleh Hari. Adegan berpindah saat Hari sedang berada di kamarnya dan mendapat panggilan masuk dari Kang Tae-moo yang mengharuskannya untuk turun dan menemui Kang Tae-moo di bawah. Sesampainya di bawah, Kang Tae-moo tetap memaksa Hari untuk bisa membantunya. Karena tetap kekeh pada pendiriannya untuk tidak mau membantu Kang Tae-moo, akhirnya Hari pergi meninggalkan Kang Tae-moo. Dan pada saat itu, adiknya Hari pulang yang membuat Hari langsung panik dan mendorong Kang Tae-moo hingga terjatuh. Episode kedua pun berakhir. Lanjut episode ketiga. Adegan di episode kali ini masih lanjutan pada saat mereka terjatuh, di mana tidak lama setelah itu ayah Hari pun pulang dan tanpa sengaja kepala Hari membentur kepala Kang Tae-moo yang menyebabkan Kang Tae-moo jatuh pingsan. Keesokan harinya Kang Tae-moo memaksa Hari untuk mau menandatangani kertas perjanjian mereka.
Tentunya dengan sedikit ancaman. 아무리 그래도 이건 아니죠. Ia diharuskan menghafal biodata Kang Temu dengan sangat rinci. Kemudian scene berpindah di mana mereka sedang duduk bertiga bersama dengan sekretaris Cha, membahas jika mereka bertemu dengan sang kakek. Kemudian, Hari membuat adegan seolah-olah mereka bertemu pada saat hujan. Namun, Kang Temu malah menolaknya dengan alasan ia tidak menyukai hujan. Pada saat perjalanan pulang untuk mengantar Hari, Hari sempat tertidur, namun bukan seperti pada drama umumnya, yang sang perempuan terjatuh tertidur di bahu sang laki-laki. Kang Temu malah menahan kepala Hari saat akan terjatuh ke arahnya. Dan mengetahui Hari akan terbangun, ia malah mendorong kepala Hari sampai Hari membentur kaca mobil. 거의 다 왔나 봐요. 네? Adegan berpindah dengan menampilkan Yongsu tengah adu bacot dengan sang ayah. Dikarenakan ayah memintanya untuk mengikuti kencan buta lagi, dan berakhir dengan Yongsu yang pergi membawa koper untuk tinggal mandiri karena menolak permintaan sang ayah. Adegan selanjutnya adalah di mana mereka berkumpul di ruang rapat untuk membahas proyek selanjutnya, di mana dibutuhkan koki untuk proyek mereka dan atasan dari Hari memilih Minwoo sebagai ganti koki yang gagal mereka pilih. Pada saat sang kakek sedang menonton drama yang sedang tayang tersebut, terjadilah adegan seperti ia dan Hari alami sehingga membuat pikiran Temu bertraveling ria. Namun, ia langsung mengubah ekspresinya seolah-olah itu kejadian yang tidak masuk akal dan langsung pergi dengan mengatakan jangan menonton drama yang seperti itu. Hari yang sangat bersemangat menjadikan Minwoo untuk menjadi koki di timnya itu berusaha keras agar presidir mau menerima Minwoo dengan menu-menu yang telah dipersiapkan. Namun, Hari harus melihat kejadian di mana Minwoo dan kekasihnya yang bernama Yura itu sedang berciuman ria. Terkejut dengan kejadian yang ia lihat hingga menjatuhkan map yang ia pegang. Setelah itu Minwoo melihat kedatangan Hari. Tidak lama setelah itu, Hari pamit untuk pulang. Pada saat hendak menaiki busnya, Hari ditabrak oleh seseorang yang membuat isi dari mapnya terjatuh, dan pada saat itu pula Temu menelpon dan tanpa sengaja HP Hari terjatuh ke selokan. Dengan panggilan sudah dijawab dan sakit dengan apa yang telah terjadi, Hari pun menangis, dan itu dapat didengar oleh Kang Temu. Keesokan harinya, Temu bersikap seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Ternyata hari itu Temu mengajak Hari untuk bertemu dengan sang kakek. Pada saat berbicara dengan kakeknya, tanpa sengaja Hari mengatakan Temu menerobos hujan hanya untuk menemuinya dan itu membuat Temu tidak suka. Kemudian adegan berpindah saat mereka pergi ke suatu tempat untuk makan bakpao. Tanpa sengaja, Hari menjatuhkan tasnya dan membuat kakek membantu dan mendapati konser tiket yang dihadiahi oleh Minwoo kepadanya saat ulang tahun. Hari dan Temu mau tidak mau pun mereka harus menghadiri konser tersebut atas desakan kakeknya Temu. Adegan selanjutnya pun di mana Yongsu sedang berada di atas sofa dan tiba-tiba ada seekor kecoa yang membuatnya takut dan lari keluar melompat ke atas sekretaris Cha. 그쪽은 Dan permasalahan pun diselesaikan dengan susah payah karena sekretaris Cha pun sebenarnya takut dengan serangga atau kecoa. Namun, ia beralasan dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia hanya jijik dengan serangga itu. Adegan dilanjutkan dengan Hari dan Temu yang tengah menghadiri konser, yang membuat Hari menjadi teringat kenangannya dulu dengan Minwoo. 그거 아직 유명하지 않은데 나 어디서 나와 완전 반했잖아. Adegan berlanjut di mana Hari dan Temu sedang berada di kedai tepoki. Pada saat Hari sedang mengangkat telepon, tiba-tiba ada bola yang tepat mengenai mata Hari.
Keesokan harinya, memar di matahari terlihat begitu jelas, sehingga itu membuatnya takut. Seandainya Kang Temu bisa mengenalinya pada saat itu. Pada saat Hari berada di lift untuk menuju lantai tempat ia bekerja, tiba-tiba pintu lift terbuka kembali dan adegan berakhir dengan mereka yang saling menatap. Episode 3 pun berakhir dan lanjut episode keempat. Adegan diawali dengan Temu, Hari, dan sekretarisnya yang berada di dalam lift. Dan sekretarisnya memberikan ide untuk menghadiri acara untuk menyicipi makanan yang ada di kantor mereka. Menu yang mereka sediakan ternyata disukai oleh Temu. Dan untuk membahas urusan ke depannya, Minwoo dan Hari pun bertemu di restoran. Namun, bukan proposal bisnis namanya. Kalau tidak ada adegan yang membagongkan di dalamnya, di mana pada saat yang bertepatan pula, Temu datang ke restoran Minwoo, dan Hari pun harus merangkak untuk menghindari Kang Temu agar tidak ketahuan. 역시 인기가 많네요. 하리도 Namun di lain adegan, ada Jin Yong-soo yang tidak tahu apa yang terjadi dengan sekretarisnya, hingga ia dijauhi dan itu membuatnya sedih juga kesal. Adegan berikutnya di mana mereka bertiga sedang sarapan di meja makan bersama. Dengan sang kakek meminta mereka berdua untuk menyempatkan waktu agar bisa dalam seminggu 2 kali sarapan bersama. Hingga sang kakek menanyakan jadwal dari Kang Temu. Dan sang kakek marah karena Temu melupakan hari perayaan 1 tahun dengan Shi Geum-hee alias Shin Hari. Dan itu membuat sang kakek marah dan ingin memukul Kang Temu dari belakang. Namun seakan membaca situasi, Kang Temu pun menghindar dan membuat sang kakek hampir terjungkal ke depan. Adegan selanjutnya di mana saat tim Hari sedang melakukan syuting untuk tugas kantor mereka, tiba-tiba pimpinan perusahaan datang dan membuat Hari ketakutan. Takut akan ketahuan kalau dia adalah Shi Geum-hee. Dan pada saat sedang beristirahat, Kang Temu menghubungi Shin Hari. Namun, handphone Hari malah tertinggal di samping sang kakek. Pada saat Hari menghampiri sang kakek untuk mengambil handphonenya, dia terus menunduk dan langsung berlari untuk mengangkat telepon. Namun naasnya, pada saat selesai mengangkat telepon dari Kang Temu, ternyata sang kakek berada di luar toilet yang sedang ia tempati. Adegan tarik-menarik pintu pun tak bisa dielakkan, sehingga sang kakek jatuh dan pakaiannya basah. Kemudian sang kakek dibantu meminjamkan pakaian oleh ketua tim dari Hari dengan celana yang menggantung. Pada malam harinya, Kang Temu datang ke rumah Hari ingin memberikan baju untuk perayaan 1 tahun mereka, sekaligus untuk memastikan memar yang ada di mata Hari. Namun, itu urung terjadi, karena Hari memakai baju yang menutupi seluruh wajahnya. Keesokan harinya, Temu membawa Hari ke sebuah butik untuk membeli sebuah baju, dan mereka pun berkencan. Adegan berpindah saat Yong-soo sedang berolahraga, ditemani oleh tetangga dari apartemennya yang membantunya dalam berolahraga. Namun, di saat tetangga dari Yong-soo dan sekretarisnya berada di ruang ganti, ada yang aneh, di mana sekretarisnya melihat bahwa tetangga dari Yong-soo itu bisa melihat jam dengan benar tanpa harus menggunakan kacamata. Kemudian laki-laki yang tadi menemani Yong-soo di tempat nge-gym pun memberikan lampu yang ia desain sendiri. Adegan beralih dengan Hari yang baru selesai dari kamar mandi. Pada saat ia hendak duduk, tasnya terjatuh. Dan pada saat ia hendak mengambilnya, baju yang sejak tadi pertama ia pakai terasa kekecilan itu pun akhirnya sobek. Dan itu mengundang gelak tawa dari Kang Temu.
Kemudian tanpa sengaja pun pada saat berjalan sepatu Hari lepas dan ia kemudian dibantu oleh Kang Temu untuk memakainya kembali. Pada saat Kang Temu selesai memakaikan sepatu Hari kembali, kembang api pun menyala, menambah kesan romantis di antara mereka. Setelah mengantar Hari pulang, Kang Temu melihat bahwa dompet Hari tertinggal di dalam mobilnya. Dan Kang Temu pun berinisiatif untuk mengantarnya kembali. Namun, pada saat itu Kang Temu melihat Ko Kim Min Woo memanggil Shi Geum Hee dengan sebutan Shin Hari. Karena penasaran, akhirnya Temu membuka dompet itu dan melihat kartu identitas dari Hari. Ia pun terkejut begitu mengetahui bahwa di sana tertulis nama Shin Hari. Karena masih belum puas, ia pun menelpon Hari kembali dan ia terkejut bahwa ia tidak salah orang dan adegan pun berakhir. Episode keempat pun berakhir dan lanjut episode kelima. Adegan diawali dengan keluarga Hari sedang makan bersama dengan Ko Kim Min Woo, di mana adik Hari menyerahkan dompet yang ia temukan terjatuh di depan kedai ayam mereka. Berbeda dengan Hari yang biasa-biasa saja, Temu sedang mengeluarkan asap di atas kepalanya, di mana ia merasa dibohongi oleh Shin Hari. Dan ia pun membuat Hari kewalahan, di mana pada saat jam makan, ia meminta bertemu hanya untuk menanyakan aksara dari nama Geum Hee. Dan meminta sekretarisnya untuk membuat pertemuan dengan tim Hari untuk membahas menu ravioli dan meminta Hari membuat ulang. Dan itu membuat Hari setengah gila, karena Temu terus memintanya untuk membuat ulang. 다시. 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 Kemudian adegan berpindah dengan Temu bertemu Hari, di mana ia meminta hadir di acara pendirian perusahaannya. Kemudian, Hari menggunakan banyak alasan yang membuat Temu semakin kesal, karena Hari terus saja berbohong. Rupanya kesialan Hari tidak sampai di situ saja. Ia telah menyiapkan rencana di mana Hari menerima hadiah sebagai pemenang dari ide menu yang ia usulkan. Dan harus menemani Temu sebagai kekasihnya juga. Bahkan keluarga Hari juga diundang di acara itu. Pada saat tertidur pun, Hari sampai memimpikan kondisi di mana jika ia bertemu dengan keluarganya. Kemudian pada saat Hari tertidur, Kang Temu datang mematikan api yang tengah menyala dengan bau hangus. Kemudian ia meminta Hari untuk menyicipi ravioli. Namun, pada saat ingin membuka tutup panci, tangan Hari terkena panas. Dan itu membuat Kang Temu khawatir, namun juga marah karena sikap Hari yang keras kepala. Kenapa ia tidak meminta maaf dan mengakui apa yang sebenarnya terjadi? Adegan berpindah di mana tim Hari sedang berada di sebuah kedai untuk merayakan keberhasilan Hari. Dan mereka minum sampai mabuk. Pada saat mabuk, Hari menelpon Kang Temu dan mengatakan ia benar-benar tidak bisa pergi untuk menghadiri acara pendirian perusahaan Kang Temu. Dan pada saat sedang berbicara, Kang Temu menyadari kalau Hari sedang mabuk dan menjadi khawatir karena telepon Hari tiba-tiba mati. Dan setelah menemukan Hari, beberapa waktu mencari, akhirnya Hari jujur mengatakan bahwa Shi Geum Hee dan Hari adalah orang yang sama dan anggapan bahwa ia sedang bermimpi. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Kang Temu membatalkan atau memecat Hari. Dan Kang Temu berangkat ke New York dengan harapan setelah beberapa hari tidak melihat Shin Hari, ia dapat melupakan. Namun, ternyata ia salah.
Karena buktinya, dimanapun ia berada, ia selalu melihat orang menyerupai Hari, dan itu mengganggu pikirannya. 맞죠? 올려놓고 계속 내 생각만 했잖아요. Tiba-tiba kakek Kang Temu mengajak Hari untuk makan malam. Kemudian adegan berpindah di mana Yongsu selesai mandi dan memikirkan sekretaris Cha. Sekretaris Cha yang sedang tidak ada di tempat pun dan tanpa sadar ia menjatuhkan lampu yang diberikan oleh tetangganya itu. Dan betapa terkejutnya ia begitu mengetahui bahwa di lampu tersebut terdapat kamera. Pada saat ia hendak ke kantor polisi untuk menyerahkan barang bukti, laki-laki itu pun datang dan merampas lampu tersebut. Pada saat selesai merampas itu, tiba-tiba datanglah sekretaris Cha dan Yongsu pun meminta tolong untuk menangkap laki-laki itu. Seakan telah terlatih pada saat berlari, laki-laki tersebut pun membuang kamera CCTV itu ke dalam semak-semak. Sampai akhirnya, sekretaris Cha berhasil menangkap laki-laki itu dan menyerahkannya ke kantor polisi. Pada saat itu, sekretaris Cha menelpon Kang Temu dan mengatakan ia sedang berada di kantor polisi. Dan pada saat yang bersamaan pula, Hari datang dan Kang Temu mengajak Hari untuk ke kantor polisi dengan mengatakan, "Ayo kita ke kantor polisi, Nona Shinhari." 일단 갑시다, 신하리 씨. 네? Dan itu membuat Hari terkejut dan episode 5 pun berakhir. Lanjut episode ke-6. Pada episode ke-6, drama diawali dengan Hari, Yongsu, Temu, dan juga sekretaris Cha berada di kantor polisi, di mana mereka harus mengurus penangkapan laki-laki penguntit itu. Kang Temu yang mendengar bahwa laki-laki tersebut hanya bisa didenda dengan bukti dari Yongsu tersebut, kemudian meminta sekretaris Cha untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lainnya, agar memperberat hukuman yang diterima oleh penguntit tersebut. Kemudian, Kang Temu dan sekretaris Cha serta laki-laki tersebut berada di sebuah ruangan, di mana mau tidak mau laki-laki itu harus mengakui perbuatannya. Dan kemudian, laki-laki tersebut meminta maaf atas tindakannya itu, dan ia tidak mau dipenjara. Namun Kang Temu tidak mempedulikan hal itu, karena baginya laki-laki tersebut telah mengganggu orang yang seharusnya tidak ia ganggu. Kemudian adegan beralih pada saat laki-laki tampan itu berada di lobi dari perusahaan Kang Temu, di mana laki-laki tampan itu tampak kesal dengan kejadian yang menimpa Hari dan juga Yongsu. Namun, mereka malu untuk mengakui hal itu satu sama lain. Hari yang dari tadi menunggu di depan lift, tak lama kemudian datanglah Yeji. Dan kemudian, Yeji mengatakan bahwa itu adalah Kang Temu. Begitu Hari melihat ke arah Kang Temu, dan sesaat kemudian Hari menghilang, yang membuat Yeji menjadi bingung. Pada saat berada di lantai di mana Hari bekerja, ia malah meminta sekretaris Cha untuk naik duluan. Kang Temu ternyata ingin melihat Hari, namun Hari tidak berada di ruangnya. Melainkan, kini ia tengah bersembunyi di lab penelitian makanan. Dan pada saat melihat ruangan itu, akhirnya Temu menyadari bahwa Hari tengah menghindari dirinya, dan ia pun berlalu pergi. Kemudian, ia mengirim pesan kepada Hari dan mengajak Hari bertemu setelah jam kerja. Pada saat ia tengah berbicara dengan sekretaris Cha, Temu mengungkapkan bahwa ia akan mengatakan perasaannya kepada Hari dan menyiapkan hadiah untuk Hari berupa kalung. Dan kini ia tengah mempersiapkan segala sesuatu agar rencananya itu bisa berjalan dengan lancar. Bahkan, ia sudah menyewa sebuah restoran untuk rencananya itu. Pada saat mereka bertemu, Hari yang masih saja merasa bersalah terus meminta maaf atas tindakannya itu. Dan Hari juga mengira bahwa Kang Temu mengajaknya bertemu untuk memecat dirinya. Dan ini tidak seperti yang diharapkan oleh Kang Temu.
사진? 맛을 평가받았고요. 그리고 이건 Ketika Kang Temu dan Sekretaris Ja sudah selesai bermain tenis, mereka membicarakan kenapa Hari tidak mau dengannya dan apa yang kurang dari Kang Temu. Padahal, ia merasa bahwa dirinya tampan, kaya, dan juga pintar. Pada saat Hari sedang menunggu panggilan masuk dari Kang Temu, ia malah diajak oleh temannya untuk reunian. Pada saat acara reunian itu berlangsung, Yura terus saja menunjukkan sikap manisnya dengan Minwoo. Dan pembicaraan terus saja berlanjut sampai ada salah satu dari mereka yang mengajak untuk berlibur. Karena sebenarnya Minwoo akan syuting di Busan. Namun, Hari dan Yongsu menolaknya dengan halus. Hari yang dari tadi terus saja mengecek handphonenya menunggu kabar dari Kang Temu, membuat teman-temannya menduga bahwa ia tengah berkencan dengan seseorang. Namun Yura mengatakan bahwa mana mungkin Hari berkencan dengan standar Hari yang terlalu tinggi. Dan Yura pun meminta Hari untuk menurunkan standarnya itu. Mendengar hal itu membuat Yongsu menjadi geram dengan sikap Yura itu. Dan kini ia malah mengatakan bahwa jika benar kalau Hari sedang berkencan dengan seorang pria. Pria yang sedang Hari kencani yaitu pria yang tinggi, kaya, dan juga sangat tampan. Mendengar hal itu, Yura melihat ke arah Minwoo yang baru saja kembali, dan ia segera menanyakan hal itu kepada Minwoo. Kemudian Minwoo pun langsung mengatakan apakah laki-laki yang ia kencani ini adalah pria yang sama saat ia pergi ke konser, dan Hari pun mengiyakannya. Mendengar hal itu, Yura merasa tidak suka kepada Hari, apalagi setelah ia melihat perubahan dari wajah Minwoo. Kini scene beralih dengan menampilkan Yongsu yang sedang bekerja. Namun, tak lama setelah itu datanglah sepupunya, yang ternyata mereka menggunakan baju yang serupa. Dan lebih parahnya, ini bukanlah kali pertama. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wow! Kini Temu dan Hari berada di sebuah tempat yang ternyata Temu mengajak Hari untuk menonton. Dan acara mereka harus terganggu dengan kedatangan pasangan fenomenal, yaitu Bojo dan Pak Gyebin, yang ternyata mereka juga ingin menonton. Kemudian adegan berpindah dengan memperlihatkan Yongsu yang sedang menunggu bus di sebuah halte. Tiba-tiba, Sekretaris Cha yang berada di dalam mobil melihat ke arah Yongsu dan mengajaknya untuk pulang bersama. Pada saat dalam perjalanan pulang, mereka malah terjebak macet. Sedangkan Yongsu yang sedari tadi ingin ke toilet tidak bisa menahannya lagi. Dan ia mengatakan ia akan turun di sini saja. Melihat keanehan dari Yongsu membuat Sekretaris Cha mengikutinya. Dan pada saat Yongsu ingin masuk ke dalam toilet, akan tetapi pintu itu tidak dapat dibuka. Berkat bantuan dari Sekretaris Cha, pintu itu dapat dibuka. Dan hal itu pula yang membuat Yongsu menjadi malu saat berhadapan dengan Sekretaris Cha. Dan ia terus saja berusaha untuk menghindar dari Sekretaris Cha. Kini tibalah saatnya di mana Hari dan Kang Temu pergi ke Socho dengan dalih pekerjaan. Pada saat ia melihat ke arah Kang Temu, ia malah terpesona karena Kang Temu terlihat sangat keren. Dengan tekad yang kuat, Temu yakin bahwa perjalanan ia dan Hari kali ini akan berjalan lancar. Akan tetapi, hal itu langsung buyar kala Hari mengatakan dia yang akan menyetir, dan mau tidak mau membuat Kang Temu duduk di sebelah Hari. Pada saat tiba di Socho, tempat yang pertama mereka datangi ternyata sudah tutup. Dan tiba-tiba, Kang Temu mendapatkan panggilan masuk dari seseorang yang ternyata itu adalah truk burger yang telah dipesan oleh Kang Temu. Dan Kang Temu mengetahui apa yang diinginkan oleh Hari
saat Kang Temu melihat media sosial Hari. 왔습니다. 그런 선남선녀 커플이 딱 여기 올 것 같아서 에그머니, 잠깐만요. Pada saat mereka tengah berbicara, Kang Temu melihat tali sepatu Hari yang terlepas, dan Temu malah membantu Hari untuk mengikatnya. Dan itu membuat ada rasa yang berbeda pada hati Hari. Kini scene berpindah yang menampilkan Yongsu dan sekretarisnya yang berada di sebuah restoran. Melihat kedatangan pria itu membuat Yongsu menjadi tidak nyaman dan berniat untuk pergi. Pada saat ia mengatakan bahwa ia telah selesai, namun makanan yang ia pesan malah datang. Yang mau tidak mau, ia harus tetap berada di sana. Pada saat Yongsu sudah mabuk, sekretarisnya mengatakan mengapa Yongsu menjauhi dirinya. Namun, Yongsu malah mengatakan bahwa ia malu dengan kejadian tempo hari. Mendengar hal itu, sekretarisnya meminta Yongsu untuk tidak menjauhi dirinya lagi. Kini Yongsu berjalan di trotoar, dan pada saat ada skuter yang hampir mengenainya, sekretarisnya datang dan menolong Yongsu. Ternyata, laki-laki itu khawatir dengan keadaan Yongsu. Dan saat Yongsu hampir terjatuh lagi, sekretarisnya menolongnya, yang membuat Yongsu hilang kendali. Kemudian adegan beralih dengan menampilkan Hari dan Kang Temu dalam perjalanan pulang menuju Seoul. Tiba-tiba hujan deras turun yang menyebabkan Temu teringat dengan kejadian di mana kedua orang tuanya meninggoy. Tak ingin siapapun tahu dengan keadaannya, Temu meminta Hari untuk turun. Dengan perasaan bingung dan juga kesal, Hari turun dari mobil Kang Temu. Kini Hari berada di sebuah hotel. Namun, tanpa disangka ia malah bertemu dengan teman-temannya di hotel itu. Dan teman-temannya mengatakan apakah Hari datang bersama dengan kekasihnya. Baru saja Hari hendak menjawab pertanyaan dari temannya itu, tiba-tiba Kang Temu datang dan memanggilnya dengan sebutan sayang. 오래 기다렸어? Dan Yura yang dari dulu tidak menyukai Hari seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dan kemudian bertanya, siapa laki-laki itu? Adegan pada episode 7 diawali dengan akhirnya Hari dan teman-temannya itu makan malam bersama. Walau demikian, teman-teman Hari belum percaya pada Hari, yang membuat Hari akhirnya menerima bantuan dari Kang Temu. Demi menjatuhkan ego dari teman-teman Hari, Kang Temu sampai mengeluarkan pantun untuk Hari dengan menanyakan apa persamaan Hari dengan Black Card, yang membuat teman-teman Hari menjadi terkagum-kagum. Namun pada saat mereka tengah membahas Hari dan Kang Temu, teman Hari mengatakan bahwa sikap dari Minwoo juga tak kalah manis. Mendengar nama Minwoo, Kang Temu bertanya, apakah Minwoo adalah koki Minwoo? Lalu Kang Temu mengatakan bahwa ia pernah melihat Minwoo saat berada di kantor. Namun pada saat temannya Hari menanyakan Kang Temu berada di departemen apa, Kang Temu dengan santai malah menjawab bahwa ia tidak tahu departemen apa untuk seorang presdir. Dan mendengar hal itu membuat teman-teman Hari tidak dapat berkata-kata, terutama Yura. Kemudian pada malam itu, Hari dan Kang Temu menginap di hotel yang sama dengan teman-temannya Hari, yang membuat Hari dan Kang Temu harus tidur di kamar yang sama, agar teman-teman Hari percaya kepada mereka. Keesokan harinya, Hari mendapatkan panggilan dari Kang Temu yang mengatakan akan ada yang datang ke sana, dan pada saat melihat ternyata itu adalah orang yang akan mengantar pakaian untuk Hari. Dan sikap Kang Temu yang manis ini membuat Hari jadi tersenyum-senyum sendiri. Dan Kang Temu juga mengatakan agar memilih warna dasar yang berwarna putih, agar mereka terlihat serasi. Kemudian kini adegan berpindah yang menampilkan Yongsu yang baru saja terbangun dari tidurnya
yang ternyata pada saat ia menyadari itu adalah apartemen sekretarisnya. 뭐야? 응? 여기 성우 씨 집이잖아. Pada saat Hari bertemu dengan Minwoo mengatakan ia telah mendengar tentang Hari dan juga tentang Kang Tae-moo. Tak lama kemudian Kang Tae-moo datang dan ia menghampiri Hari dan juga Minwoo. Pada saat Kang Tae-moo menghampiri mereka, membuat suasana menjadi canggung. Sampai Hari menarik Kang Tae-moo dan mereka pun berlalu. Kemudian Yong-soo terburu-buru untuk keluar dari sana. Namun, pada saat ia hendak keluar, tiba-tiba sekretarisnya masuk dan membawa makanan yang telah ia beli untuk sarapan mereka. Dengan wajah yang berbinar-binar, sekretarisnya menanyakan kejadian semalam yang telah mereka lewati. Namun karena Yong-soo tidak ingat dengan apa yang telah mereka lewati, ia malah menjawab untuk melupakan kejadian itu. 그럼 실례했습니다. Pada saat Hari dan Tae-moo ingin pulang, teman Hari dan juga Minwoo meminta mereka untuk sehari lagi berada di sana. Karena Tae-moo tidak ingin Hari terlalu dekat dengan Minwoo, Kang Tae-moo akhirnya menyetujui ajakan tersebut. 더 놀다 갈까? 네? 아, Kini mereka menaiki kapal pesiar milik kakeknya Kang Tae-moo. Dan karena tidak ingin kalah saing dengan Minwoo, Kang Tae-moo terus saja berusaha untuk dirinya lebih unggul dari Minwoo. Sampai akhirnya ia tidak menyadari bahwa Hari tengah sakit karena kelelahan. 병원까지 같이 가죠. Di lain tempat, sekretarisnya masih tidak habis pikir kenapa Yong-soo memintanya untuk melupakan apa yang telah mereka lewati. Pada saat Kang Tae-moo mengantar Hari ke rumahnya, Tae-moo mengungkapkan perasaannya kepada Hari. Namun, jawaban belum Tae-moo dapatkan, masalah lain malah timbul, di mana beredar foto dirinya dan Hari yang tengah berada di hotel dan di atas kapal pesiar. Dan itu membuat sang kakek marah besar dan berniat untuk membuat kencan buta ulang kepada Kang Tae-moo. 뭘 두고 양다리를 걸치겠다는 거냐? 할아버지 그만. Pada saat berada di parkiran, Yong-soo yang melihat sekretarisnya berusaha untuk menghindar. Namun, hal itu sia-sia karena sekretarisnya sudah melihat dan di sana laki-laki tersebut mengatakan untuk berhenti seolah-olah ia sangat menyedihkan. Dan ia juga mengatakan bahwa ia juga telah menyukai Yong-soo pada saat ia berada di Toserba. 관심 있었습니다. 죄송합니다. Kemudian Yong-soo mengejar sekretarisnya sampai ke dalam apartemennya. Dan kemudian ia mengatakan yang sebenarnya bahwasanya ia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi pada malam itu. Dan sekretarisnya mengatakan jika ia akan membuat Yong-soo mengingat dan tidak melupakannya lagi. Dan hari demi hari telah berlalu. Namun, Hari dan Kang Tae-moo tidak pernah saling menegur lagi. Dan Hari yang selalu nampak menghindari Kang Tae-moo, sedangkan Kang Tae-moo malah menunggu jawaban dari Hari. Walau Hari terus saja menghindari Kang Tae-moo, tapi ia juga merindukan Kang Tae-moo. Begitupun dengan Kang Tae-moo. Bahkan, ia terlihat marah bahkan pada saat rapat untuk meluapkan kekesalannya itu. Adegan dilanjutkan dengan tim Hari akan mengadakan syuting untuk menu mereka. Pilihan pertama jatuh kepada Hye-ji untuk menjadi pemerannya. Namun karena gugup, ia malah mengonsumsi obat penenang. Yang kini, ia benar-benar tenang setelah mengonsumsi 3 pil tersebut. Karena ulahnya itu, Hari harus menggantikan Hye-ji. Dan pada saat syuting, Kang Tae-moo datang untuk melihat. Dan tatapan Kang Tae-moo menjadi tajam saat tahu ia dan Minwoo yang akan syuting bersama. Pada saat sedang asik berbicara dengan Minwoo, Hari melihat ke arah Minwoo dan kaget. Karena hal itu, Hari malah terkena cipratan saus yang membuat semua orang kaget.
karena mengira bahwa Hari terluka. Pada saat selesai dari kamar mandi untuk membersihkan bajunya itu, ternyata Kang Temu sudah menunggunya di luar. 안녕하세요, 사장님. Tiba-tiba kakeknya Kang Temu datang untuk menemui Kang Temu dan menanyakan tentang gosip itu. Panik karena kakeknya datang, ia malah kabur dengan membawa Hari bersamanya. Pada saat persembunyian dari sang kakek, Kang Temu terus mengatakan cinta kepada Hari. Dan itu akan terus ia lakukan sampai Hari mau menerima cintanya. 당신 좋아합니다. 마음이 하나도 없습니까? Lanjut, episode 8. Adegan diawali setelah melakukan adegan icip-icip, akhirnya Hari sadar dengan apa yang telah ia lakukan. Dengan cepat, ia meminta Kang Temu untuk melupakannya. Dan ia pun bergegas pergi dan melanjutkan syuting untuk promosi dari produk mereka bersama Koki Minwoo. Keesokan harinya, Hari pun melihat adegan ia dan Koki Minwoo dan itu banyak mendapat respon positif dari deterjen yang terhormat. Namun, tiba-tiba Hari mendapatkan panggilan masuk dari Kang Temu. Hari tidak menjawabnya. Adegan berikutnya memperlihatkan Kang Temu yang sedang berfoto. Datanglah seorang perempuan yang ikutan nimbrung bersama mereka. Yang ternyata Kang Temu menjadi donatur untuk pasien yang melakukan pengobatan kanker kantong kering. Setelah berfoto bersama wanita itu, wanita tersebut memperkenalkan diri dengan Kang Temu. Dan dengan cepat, ia pun pamit undur diri. Yang ternyata wanita itu adalah ibu dari sepupu Jin Yong-soo yang dari dulu mereka tidak pernah akur dan selalu bersaing untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 우리 영서가 눈에 쳤을 리가 없지. 더? Adegan selanjutnya yaitu Minwoo yang sedang melakukan pemotretan, namun di sana ia malah bertengkar dengan kekasihnya Yura, yang membuat Yura marah karena perubahan dari sikap Minwoo kepadanya. Apalagi Minwoo memuji Hari di depannya sehingga timbullah rasa iri. Sedangkan di sisi lain, Hari yang tengah meratapi nasibnya pun terlihat menyedihkan, karena Kang Temu meminta Hari untuk ganti rugi atas ciuman yang diberikan oleh Hari. Sedangkan itu hanya alasan Temu agar selalu ada cara untuk mereka bertemu. 안 먹고 뭐 합니까? Kemudian datanglah pasangan yang niatnya ingin romantis malah gagal. Karena masakan yang dimasak oleh Yong-soo semuanya terasa asin. 맛있습니다. 아, 뭐야. 영혼이 1도 없이. Pada saat kakek dan Kang Temu sedang duduk bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba datanglah ibu dari sepupunya Yong-soo yang ternyata ia memiliki niat tersembunyi. Kemudian adegan berpindah, menampilkan Koki Minwoo yang sedang membantu kedai ayam keluarga Hari. Namun tiba-tiba, tangan dari Minwoo terkena pecahan yang membuat ia terluka. Pada saat ia mencari obat di kamar Hari, tanpa sengaja Minwoo menemukan kontrak antara Hari dan Kang Temu untuk menjadi pacar pura-puranya. Karena tidak terima, pada saat Kang Temu mengantarkan Hari pulang, Minwoo langsung memberikan Temu hadiah berupa boga mentah. Dan itu membuat hubungan Hari dan Kang Temu sempat merenggang. 야말로 뭐 하는 짓이야? 다리 앞에서 얼쩡대지 말고. 그만하세요, 사장님. Kemudian pada saat Yong-soo mengantarkan makanan dan ada adegan icip-icip, sekretaris Cha diciduk oleh Kang Temu. Dan itu membuat sekretaris Cha terkejut. 사장님, Dan akhirnya mau tidak mau ia pun mengatakan hal yang sejujurnya kapan dan bagaimana mereka bisa bertemu. Pada saat Kang Temu sampai di ruangannya, ternyata di sana sudah ada sang kakek yang memintanya untuk mengikuti kencan buta lagi. Yang ternyata itu dengan sepupunya Yong-soo. 네 헬레비자 이어야지.
왜 이렇게 출근이 늦? Pada saat sedang mengikuti permainan yang diadakan oleh perusahaannya, tiba-tiba tangan Hari terkilir pada saat ia mencoba menghindari lemparan bola. Dan bertepatan dengan adanya pengumuman yang mengatakan siapa yang akan menjadi peserta terbaik akan makan malam bersama dengan Kang Temu. Dan itu tidak bisa diterima oleh Hari. Apalagi ketika mengingat perlakuan romantis yang diberikan oleh Kang Temu nantinya. Dengan jiwa patriotnya yang tidak mau menyerah demi Kang Temu tidak makan malam bersama dengan wanita lain, akhirnya Hari mengikuti lomba itu sampai di mana ialah yang menjadi peserta terbaik. Pada saat sedang makan bersama dengan timnya, Hari mendengar kabar bahwa Kang Temu sedang mengikuti kencan buta. Dan itu membuat Hari menghubungi Kang Temu untuk membatalkan kencan yang sedang Temu ikuti. Dan di saat itulah Hari pun mengatakan perasaannya kepada Kang Temu. 언제 올까 궁금하고 다른 여자 직원 몰라. 나 이제 그냥 처음 보지 마세요, 사장님. Adegan pun berakhir dengan kedua insan yang sedang mabuk ini pun melakukan adegan icip-icip. Lanjut episode ke-9. Episode 9 diawali dengan sepupu dari Jin Yong-soo yang sedang berada di dalam sebuah ruangan, di mana tempat itu adalah tempat kencan buta Temu dan sepupu dari Yong-soo yang sedang bertemu dengan sekretaris Cha, yang mengatakan bahwa Kang Temu sudah memiliki kekasih dan akan segera menikah dengan kekasihnya itu. Sedangkan Jin Yong-soo yang sedang terburu-buru tidak sempat mendengarkan penjelasan dari sekretaris Cha yang mengatakan bahwasannya ia menggantikan Kang Temu untuk datang ke kencan buta untuk membatalkan kencan itu. Pada saat merayakan bahwa mereka telah jadian, Kang Temu memasakkan makanan untuk Hari, yang berakhir dengan Temu melihat sepatu Hari yang berbeda. Sehingga Kang Temu membelikan sepatu untuk Hari yang langsung diantar ke tempat Hari bekerja, yang membuat timnya menjadi heboh, karena si pengantar mengatakan itu dari Namja Cinggu, atau berarti dari kekasihnya. 영사가 부렸나봐요. Sedangkan di lain tempat, Kang Temu menjadi tidak fokus saat mengikuti rapat, karena terus memikirkan Hari. 아닙니다. 계속하세요. Sedangkan sekretaris Cha dibawa kesal karena sepupu dari kekasihnya itu terus saja mengganggu dirinya dengan mengirimkan ia pesan. Karena seingatnya ia telah menyelesaikan permasalahan tersebut pada saat itu juga. Pada saat sepupunya Jin Yong-soo mengajaknya untuk berkencan. 만나볼래요? 안 할 것 같습니다. 왜죠? 내가 별로예요? Adegan selanjutnya menampilkan sekretaris Cha yang baru saja sampai di apartemennya dikejutkan dengan kedatangan sepupu Yong-soo yang tengah menunggunya dalam keadaan mabuk. Dengan mengharapkan belasan perasaan dari sekretaris Cha, dan tak lama datanglah Yong-soo menemui sekretaris Cha. Dengan alasan ada Kang Temu, sekretaris Cha mengusir Yong-soo dengan halus agar terhindar dari kesalahpahaman antara mereka berdua. 집에 가 있어요? 네. Sedangkan pada saat Kang Temu dan kakeknya sedang sarapan, kakeknya penasaran dan bertanya-tanya, kenapa Kang Temu tidak menceritakan apa-apa tentang kencan yang telah ia jalani itu. Kemudian scene berpindah di lain tempat, di mana Yong-soo bertemu dengan sepupunya yang tidak pernah akur itu. Dengan penasaran, dengan tingkah yang ditujukan sepupunya itu, sampai sepupunya menceritakan bahwa laki-laki yang ia sukai menolaknya, dan ia membuat masalah besar pada saat ia mabuk. Yong-soo yang mendengar itu pun dengan bijak memberikan saran agar ia meminta maaf langsung kepada laki-laki yang tengah sepupunya sukai itu.
Dia yang mendapat saran begitu pun langsung datang ke kantor tempat sekretarisnya bekerja. Niat hati ingin meminta maaf, namun hal yang tak terduga pun malah terjadi. 오케이. 실은 제가 놀라지 마요. Karena kakek Kang Temu akhirnya mengetahui bahwa Kang Temu tidak mengikuti kencan itu dan malah meminta sekretarisnya untuk menggantikannya. 제가 또 타이밍을 잘못 맞춘 것 같은데. 뭐야? Pada saat berada di dalam lift, kakek Kang Temu pun ingin ke kamar mandi. Namun, malangnya Hari tidak bisa dihindarkan. Niat hati ingin menolong ketua timnya itu yang sedang bertengkar. Karena mereka berdua ketahuan memiliki hubungan malah membuat Hari dalam masalah besar. Karena pada saat ia meminta pasangan yang tengah labil itu keluar dari kamar mandi, Hari malah jatuh karena terdorong, yang membuat sepatu kaca Cinderellanya pun yang dihadiahkan oleh Pangeran Temu ikut terjatuh. Sedangkan sang kakek yang sudah berada di luar toilet pun tidak memungkinkan lagi untuk Hari keluar. Kakek yang melihatnya pun menanyakan, kenapa Hari bisa berada di dalam kamar mandi laki-laki. 신하리? 오! Dan berakhir dengan Hari harus membuat surat permohonan maaf atas tindakannya itu. Karena kondisi itu pun akhirnya mereka menceritakan bagaimana mereka berdua bisa berkencan. Pada saat Hari dan timnya ingin makan bersama, datanglah Kang Temu yang ingin ikut dengan mereka. Sehingga semula suasana yang canggung seketika berubah karena ide dari Hyeji yang menyarankan agar mereka meminum alkohol campuran. Hingga membuat Hyeji sendiri menjadi mabuk. Dan pada saat Hyeji memegang HP, tiba-tiba HP-nya pun terjatuh. Dan pada saat ingin mengambilnya, ia malah melihat tangan Kang Temu yang sedang menggenggam tangan Hari. Namun mereka menganggap Hyeji sudah terlalu mabuk sehingga ia tidak mempedulikan omongannya. 사귀입니까? 네. Di lain tempat, sekretaris Cha ingin memperkenalkan Yongsu dengan ibunya. Namun, gagal karena Yongsu membawa sepupunya itu, yang membuat mereka bertengkar. 네. 근데 이게 어떻게 된 거냐면요. 좀 들어봐요. 어제 영서? Di saat tim Hari dan Temu sudah selesai acara makan-makannya, ada-ada saja tingkah dari Hyeji, di mana ia terus mengoceh dan mengatakan hal-hal yang absurd, yang membuat mereka semua gelagapan. 나만 빼고 연애하는 이 더럽! Setelah ditinggal oleh pasangan fenomenal dan Hyeji, niat hati Kang Temu dan Hari akan lanjut berkencan, namun mereka malah dikejutkan dengan kedatangan sang kakek. Cus, episode ke-10. Episode 10 diawali dengan sang kakek yang menanyakan kenapa Temu dan Hari bisa berduaan. Pada saat yang tepat, datanglah trio ubur-ubur untuk mengambil HP Hyeji yang tertinggal akibat terjatuh di bawah meja. Sehingga mereka berdua bisa bernafas lega. 머리 가가지고. 그래요. Saat Jin Yongsu meminta bantuan dari Hari untuk membasmi hama wereng yang selalu setia mengganggunya, pada saat selesai menghabisi kecoa itu pun, Hari dan Yongsu berencana untuk makan bersama. Dan tanpa sengaja, mereka melihat Temu dan sekretaris Cha sedang melakukan sweet, dan itu membuat Yongsu kesal, karena sekretaris Cha terlihat biasa saja seperti tidak ada yang terjadi di antara mereka. Sampai kemudian, Hari dan Yongsu mengikuti kemana perginya laki-laki tampan itu. 이 원흉이 누군지 잊었어? 맞선 자리에 대신 내보낸 사람이 둘 다 죽었어 그냥. 야 사장. Kemudian scene berpindah hingga mereka sampailah pada sebuah panti asuhan. Pada saat masuk ke sana tanpa sengaja, sekretaris Cha melihat dua wanita itu dan langsung menghampirinya.
Di sana ternyata kedua laki-laki itu sedang bertemu dengan ibunya Sekretaris Cha. Kemudian scene berpindah ketika ibu Sekretaris Cha banyak menceritakan tentang masa kecil anaknya itu. Mereka berempat pun menikmati waktu mereka di sana dengan bermain dengan anak-anak yang ada di panti asuhan. Hingga tiba-tiba Hari mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan sesuatu tentang adiknya yang mengharuskan mereka untuk segera pulang. Dan ternyata di sana pada saat melihat CCTV, adiknya telah mengambil sejumlah uang untuk berkumpul dengan teman-temannya. Pada saat Hari dan pasukan tempurnya ingin makan, ternyata datanglah sekelompok pendaki yang ingin makan di kedai ayamnya Hari, yang membuat mereka harus melayani pembeli itu. Setelah selesai melayani pembeli pun, mereka akhirnya makan juga. Namun, baju Taemu tertumpah minuman yang membuat Taemu harus membersihkan bajunya itu. Secara tiba-tiba datanglah orang tua Hari yang pulang karena mereka kesal dengan kelakuan adiknya Hari itu dan tidak jadi menginap di tempat saudaranya. Yongsu yang panik pun mencari cara agar Hari dan Taemu tidak ketahuan oleh orang tuanya. Hingga berbagai cara mereka lakukan. Sampai dengan Taemu harus bersembunyi di dalam lemari bajunya Hari demi menghindari ayah Hari yang masuk ke dalam kamar untuk mengambil arak. Hingga pada saat Kang Taemu ingin pulang pun, mereka bertiga harus berusaha keras untuk menutupi Kang Taemu. Setelah selesai keluar dari rumah Hari, ternyata masalah tidak kunjung usai, di mana Hari malah berhadapan dengan sang adik yang baru saja pulang, yang akhirnya mereka pun ketahuan. Namun masalah bisa dengan gampang diatasi oleh kakak ipar yang serba bisa itu. Adegan berikutnya memperlihatkan Yongsu tengah melihat video yang dikirimkan oleh Kang Taemu sebagai sogokan, yang ternyata itu adalah video dari Sekretaris Cha yang tengah menangis karena tidak ingin berpisah dari Yongsu. Pada saat ingin mengambil handphonenya, mereka berdua difoto oleh seseorang yang tidak mereka ketahui dan sadari, yang ternyata itu adalah orang suruhan dari ayahnya Yongsu. Adegan berikutnya di mana Minwoo datang ke tempat kedai ayamnya Hari dan menanyakan di mana Hari. Dan kemudian adiknya Hari mengatakan kalau sang kakak sedang menemui Yura, dan itu membuat perubahan dari mimik wajahnya Minwoo. Di lain tempat, Yura meminta Hari untuk menjauhi Minwoo, dan mereka pun bertengkar di sana. Dan tanpa mereka sadari, Minwoo telah mendengar omongan mereka berdua, yang ternyata Yura tidak sebaik yang terlihat dari luar. Dan Hari pun bergegas pergi dari sana. Pada saat Hari dan Taemu sedang ingin pergi berkencan, tiba-tiba hujan turun, yang membuat Kang Taemu menjadi panik. Tetapi dengan sigap Hari langsung memayungi Kang Taemu, dan dia mengatakan kalau dia ingin pergi berkencan dengan suasana yang seperti itu. Dan di sepanjang kencan itu pun, Hari selalu menghindari Kang Taemu agar tidak melihat hujan. Namun, ternyata hal itu disadari oleh Kang Taemu, karena dari sikap Hari yang langsung berubah, setiap hari mendengar pembicaraan orang yang lewat dan membahas tentang cuaca atau hujan. 오늘 여부장님이랑 대체장님이 진짜 Dan ternyata, Hari mendengar berita atau cerita yang ternyata Kang Taemu trauma dengan hujan. Di saat dia berada di depan lift dan ada karyawan yang membicarakan tentang itu. Di perjalanan pulang, Kang Taemu yang sedang menelpon mengatakan untuk menjemput mereka bersama, dan dengan Hari yang mengecek handphonenya. Kemudian Hari mengatakan bahwa ia akan menemui Yongsu. Pada saat Hari ingin pergi meninggalkan Taemu, wajah Hari pun berubah menjadi sendu, dan dia terus berjalan hingga sampai di suatu tempat, yang ternyata ia menemui kakek Kang Taemu dan menanyakan apa alasan Hari mendekati Kang Taemu. 으로 접근을 한 거예요.
정체가 뭐예요? Kang Temo yang mendapat berita itu pun dengan kecepatan tinggi mengendarai mobilnya hingga ia mengalami kecelakaan. Dan pada saat sang kakek sedang berbicara dengan Hari, ia mendapatkan kabar tentang Kang Temo yang membuat ia panik. Apalagi Hari mendengar kakek Kang Temo membawa-bawa nama Kang Temo. 대무가 Lanjut episode ke-11. Adegan diawali setelah menerima panggilan telepon dengan terburu-buru kakek Kang Temo pergi. Hari yang ikutan khawatir pun mengikuti kemana sang kakek pergi. Namun, sampai di sana, Hari malah disambut dengan amarah dari kakeknya Kang Temo. Melihat Kang Temo yang tidak memiliki luka serius pun, Hari memilih untuk pergi. Namun, ia malah ditahan oleh Kang Temo. Dan Kang Temo mengatakan bahwa ia mencintai Shin Hari. Namun, tetap saja sang kakek tidak menerima dengan semudah itu. 사랑하는 사람입니다. 신하리 씨. Pada saat perjalanan pulang pun, Hari yang tadinya dijemput oleh Yongsu meminta untuk menghentikan mobilnya. Karena di luar hujan dengan sangat deras. Dan Hari pun khawatir dengan keadaan Kang Temo. Dan ia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Hari yang tiba dalam keadaan basah kuyup pun membuat sang kakek tidak tega. Dan sekretaris Cha meminta Hari untuk menemui Kang Temo di dalam ruang perawatan. Mereka bercerita banyak sambil menatap ke arah luar jendela, di mana di luar masih hujan yang cukup lebat. Sampai di mana Kang Temo meluapkan rasa yang selama ini ia pendam, dan menceritakan bagaimana kejadian sampai orang tuanya bisa mengalami kecelakaan, yang membuat Kang Temo terus merasa bersalah. Karena ia menganggap bahwa dirinya lah yang menyebabkan kedua orang tuanya tiada. Kemudian scene berpindah, di mana Hari terkejut, ternyata berita di media sosial tengah viral dikarenakan ulah dari Yura, yang mengatakan bahwa hubungannya dengan Koki Minwoo berantakan akibat ulah dari Hari, dan juga menyebutkan bahwa Presiden GoFood adalah kekasih Hari, yang membuat Hari mendapatkan komen-komen negatif dari deterjen. Dan berita itu pun sampai diketahui oleh kakeknya Kang Temo. Dan tak kalah hebohnya, rekan-rekan di kantor Hari pun tengah membicarakannya. Dan lebih parahnya, pekerjaan atau penelitian yang tengah mereka lakukan harus dihentikan karena permasalahan tersebut. Di lain tempat, drama sedang berlangsung, di mana Yongsu dan sepupunya bertemu dan meminta kepada Yongsu untuk tidak terlalu mempublik hubungannya dengan sekretaris Cha. Dan ia melakukan itu karena rasa sukanya kepada sekretaris Cha dan langsung pergi setelah mengatakan itu. Don't worry. I'm saying. Kemudian scene dilanjutkan dengan Hari yang tengah pusing akan hal yang tengah ia hadapi pun dibuat terhura. Dikarenakan rekan setim atau trio bebek tetap membelanya meski apa yang telah ia perbuat. Ketika ada orang lain yang mengatakan hal buruk tentangnya. Namun bukan Shin Hari namanya, kalau tidak ada kekonyolan. Di mana pada saat Hari berlari untuk menghampiri rekannya itu, dia harus terjatuh terlebih dahulu, dan itu terlihat sangat alami. Setelah urusannya dengan lantai selesai, ia langsung memeluk rekannya itu. Di tengah persoalan yang tengah dihadapi Hari, Kang Temo tidak mengetahui apa-apa tentang kekasihnya itu. Hal itu dikarenakan semua yang dapat untuk mengakses internet telah disita oleh sang kakek untuk menghindari Kang Temo mengetahui perihal yang tengah terjadi. Adegan selanjutnya memperlihatkan Yongsu dan sekretaris Cha sedang berjalan bersama. Namun, tiba-tiba ayahnya Yongsu datang untuk mengajak mereka makan bersama. Dan hal itu langsung dicurigai oleh Yongsu. Karena dia sangat mengenal bagaimana sikap ayahnya.
Namun ayahnya beralasan bahwa ia ingin mengenal lebih dekat dengan pria yang menjadi kekasih anaknya tersebut. Pada saat sedang berjalan-jalan, Kang Temu mendengar perawat yang sedang membicarakan masalah yang sedang ramai diperbicarakan oleh deterjen, yang menyangkut berita yang disebarkan oleh Yura. Dengan segera Kang Temu bersiap-siap untuk menyusul Hari ke kantor. Dan yang lebih mengejutkan Temu adalah ia mendapat informasi bahwa Hari dipanggil menghadap sang kakek. Mendapat kabar Hari belum kembali dan telepon yang tidak diangkat membuat Kang Temu semakin khawatir dan langsung menghampiri kedai ayam keluarga Hari. Namun hal tersebut malah membuat jiwa singa yang ada di dalam tubuh ibunya Hari pun ikut keluar. Karena Kang Temu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Ye yang berumur jauh dari Hari. Dan ibu Hari pun tidak menyetujui itu dan langsung memukul Kang Temu tanpa aba-aba. Kemudian adegan beralih pada saat makan malam antara Yongsu dan ayahnya yang berjalan lancar. Namun, tetap saja ada yang mengganjal di hatinya. Kemudian, pada saat perjalanan pulang, tanpa sengaja saat mencari tisu, Yongsu menemukan kotak yang berisi cincin. 반지? 그것도 다 Dan setelah menanyakan untuk memastikan, sekretarisnya melamar Yongsu di atas jembatan. Hari yang tengah menghadapi persoalan hidupnya pun tanpa sadar telah berjalan sampai ke Menara Namsan. Dan setelah mendapat kabar bahwa Hari di sana, Kang Temu langsung menyusul Hari. Pada saat bertemu dengan Hari, Kang Temu langsung memeluk Hari. Kemudian Kang Temu membawa Hari menuju ke apartemennya, dan di sana terjadilah hal yang tidak bisa dijelaskan, tetapi mungkin kalian bisa. Lanjut episode 12. Pada episode 12, adegan diawali dengan memperlihatkan Hari yang masih tertidur. Kemudian datanglah Kang Temu untuk membangunkannya. Kemudian adegan berpindah dengan Yongsu yang sedang yoga. Namun, ia malah teringat tentang perkataan ayahnya yang mengatakan bahwa ia menerima sekretarisnya sebagai calon menantunya. Dan mengingat pada saat sekretarisnya melamarnya juga. Namun, malah terkejut pada saat ayahnya meminta sekretarisnya menjauhinya melalui telepon. Kemudian adegan beralih dengan menampilkan sekretarisnya. Dan tidak berselang lama, masuklah Yongsu untuk mengajaknya makan sup rumput laut untuk merayakan acara ulang tahunnya di kediaman Hari. Kemudian sekretarisnya memastikan keadaannya setelah kejadian yang mereka alami, di mana penolakan ayah dari Yongsu. Kemudian scene dilanjutkan dengan orang tua Hari yang habis membeli kue beras di toko langganannya. Kemudian ibunya mengatakan bahwa ia curiga kalau sudah dibohongi oleh Hari, dengan mengatakan bahwa Hari menginap di tempat Yongsu. Hingga akhirnya ibu Hari melihat kalau Hari diantar oleh Kang Temu. Dengan jiwa yang membara, ia meneriaki nama Shin Hari dan berlari ke arah Hari dan Kang Temu. Sehingga terjadilah paduan suara antara Hari dan ibunya. 지금 말로 하시죠, 어머니. 어머니? 누구 말대로 어머니래? 여보, 잠깐. 어머니. Kemudian, scene dilanjutkan dengan Temu meminta izin kepada kedua orang tua Hari untuk mereka bisa menjalani hubungan mereka. Dan acara makan untuk perayaan ulang tahun Yongsu pun dimulai, di mana di acara itu terlihat ayah Hari lebih banyak diam, dan tidak lama setelah itu ayahnya pun pergi dan diikuti oleh Kang Temu untuk menyusul ayah Hari. Kemudian ayah Hari mengungkapkan apa yang menjadi pemikirannya saat ini, yaitu ia takut Hari terluka karena mereka berasal dari keluarga yang miskin dan berbeda dari keluarga Kang Temu.
Ayahnya takut Hari mendapatkan perlakuan yang buruk nantinya. 자신 있습니까? 부모 때 괜히 뭐 Adegan berlanjut dengan Hari beserta kedua rekannya sedang menunggu di depan lift. Namun, pada saat lift terbuka, di dalam lift ada Kang Temo dan sekretarisnya, yang membuat suasana menjadi canggung. Kemudian Kang Temo memecahkan keheningan dengan bertanya tentang laporan. Tentang menu yang sedang mereka buat, malah mendapatkan laporan dari tim yang lain. Dan Kang Temo mengatakan bahwa jalankan sesuai rencana awal, di mana program itu dipegang oleh timnya Hari. Pada saat liftnya terbuka, dengan cepat-cepat Kang Temo langsung keluar, tanpa melihat itu berada di lantai berapa. Tidak ingin malu dengan kejadian itu, Kang Temo berdalih bahwa ia sengaja agar sekalian bisa berolahraga dan naik melalui tangga darurat. 아니다. 저기. Setelah rekan-rekannya keluar dari lift, Hari mendapatkan pesan dari Minwoo, dan mereka pun bertemu. Di mana ternyata Minwoo meminta izin kepada Hari karena ia akan berangkat ke Italia. Dan ia berharap hubungannya dengan Hari bisa kembali membaik setelah ia kembali dari Italia kelak. Pada saat Kang Temo dan Hari sedang bertemu, tiba-tiba Kang Temo mengatakan kalau kakeknya sedang berada di rumah sakit dan kesehatannya kurang baik. Pada saat hendak berlalu, Kang Temo malah mendengar percakapan yang bahwasanya sang kakek hanya berpura-pura sakit saja. 내가 쓰러졌다는 데랑 헤어져야지. 그럼요. 김 박사. Pada saat berada di rumah sakit, niat hati sang kakek ingin ditemani oleh Kang Temo, malah yang datang untuk merawat adalah Hari, jauh dari harapan sang kakek. Ternyata mereka berdua telah merencanakan ini semua. Begitu mereka tahu bahwa sang kakek hanya berpura-pura. Hari dan kakek bercerita begitu banyak, mulai dari saat masih muda yang suka memancing sampai sang kakek mendengarkan pada saat Hari bernyanyi. Namun, terkadang sang kakek seolah sadar bahwa ia harus jual mahal di depan Hari. 됐고, 나 이제 그쪽 오고. Dan sang kakek pun sangat menikmati pada saat Hari bernyanyi. Namun ternyata sang kakek yang dulunya hanya berpura-pura sakit malah mengalami penyakit yang serius, dan alat medis di Korea belum mampu untuk menyembuhkan sang kakek. Sang kakek yang tanpa sengaja mendengar perbincangan antara Temo dan dokter pun dibuat terkejut. 아니, 수술이라니. 치료. Pada saat Hari dan Kang Temo bertemu, Kang Temo menceritakan di mana sang kakek harus diobati di Amerika. Dan Kang Temo mengajak Hari bersamanya untuk pergi ke sana. Akan tetapi, Hari menolak dengan alasan ia tidak mau Kang Temo lebih terluka lagi. Dan Hari akan menunggu Kang Temo kembali. 1 tahun telah berlalu. Produk yang dulunya dikembangkan oleh timnya Hari pun mendapat keuntungan yang luar biasa. Namun, tiba-tiba datanglah Pak Ye yang kini menjabat menjadi kepala bagian di tim 4. Kemudian ia protes kepada tim 1 atau timnya Hari yang sama-sama mengembangkan produk baru yang berkaitan dengan kari, hingga terjadilah keributan. 여기서 만드는 건 뭐 카레전 뭐 시갱이? 지금 우리 카레종을 무시해요? Hingga rekan Hari khawatir jikalau permasalahan tersebut berpengaruh ke dalam rumah tangganya mereka. Namun, setelah perang argumen itu pun, Pak Ye langsung kembali dan meminta maaf kepada istrinya itu. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan sekretarisnya yang sedang berada di apartemennya, karena ia telah mengambil cuti selama Kang Temo berada di luar negeri. Dan tiba-tiba, Yongsu menelpon untuk meminta bantuan kepadanya untuk membawa file yang lupa ia bawa.
Kemudian adegan berpindah dengan menampilkan Kang Temu sedang diwawancarai oleh stasiun TV luar. Ia diwawancarai tentang produknya yang sukses di pasaran. Acara TV tersebut ditonton juga di kedai ayam keluarganya Hari, yang membuat emosi Ibu Hari langsung keluar karena Kang Temu tak kunjung pulang. 그건 뭐 뉴욕 지사인지 뭐하러 그것 맡아가지고 1년 넘게 Pada saat Hari sedang tertidur, Hari dibangunkan oleh sang adik. Dikarenakan ada berita di media sosial adanya skandal antara Kang Temu dengan seorang wanita cantik, yang membuat Hari ingin langsung terbang ke sana. Namun alangkah terkejutnya ia bahwa di dalam taksi yang akan ia gunakan ada Kang Temu. 어디 가는 중이에요? 아, 그거야, 미국에. 도대체 뭐예요? 뭐가요? 안아줘요. Untuk melepaskan rindu mereka yang telah lama tak berjumpa, akhirnya mereka jalan-jalan bersama. Dan pada saat itu, Kang Temu pun melamar Hari. Dan Hari pun menerima lamaran itu. Drama pun berakhir. Happy ending. 아, 그게 Annyeong di next drama, 여러분. See you!